Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila suatu saat nanti kita ingin mengembalikan atau ingin menginstal Windows 8 atau 8.1 lagi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita downgrade ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita download ISO Windows 7 original. Sebelum kita download, kita cek dulu tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Property. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Setelah kita tahu tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita, selanjutnya kita close dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 7 sesuai tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer teman-teman ya. Untuk edisinya bebas. Kita bisa memilih edisi Windows 7 sesuai selera kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link yang ada di deskripsi video tutorial ini. Contohnya laptop saya saat ini terinstall Windows 8.1 64 bit. Maka saya akan mendownload ISO Windows 7 yang 64 bit juga ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 original ya. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Di tahap 2 kita cek kapasitas lokal disk C dan kita cek style partisi hard disk atau SSD kita ya. Caranya kita klik File Explorer. Nah, di sini terlihat ya teman-teman kapasitas lokal disk C. Apabila kapasitas lokal disk C kosong atau free kurang dari 30 GB, saya sarankan teman-teman jangan mendowngrade ke Windows 7 dengan metode ini ya. Karena beresiko gagal sebab kekurangan space ya teman-teman. Selanjutnya kita cek style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Caranya This PC kita klik kanan, kemudian Manage, kemudian Disk Management kita klik, kemudian Hard Disk atau SSD kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian Property, kemudian tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi hard disk atau SSD kita ya. Untuk style partisi hard disk ada dua ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Untuk style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ingat-ingat sendiri style partisi hard disk atau SSD-nya. Apakah style partisi hard disk atau SSD-nya MBR atau GPT ya. Selanjutnya kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita klik download.
Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian ekstrak berkas. Kemudian untuk nama foldernya kita ganti menjadi Win7 ya. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya folder Win7 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita ekstrak ya. Nah, untuk teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya MBR, teman-teman silahkan langsung ke tahap downgrade ya. Tetapi bagi teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya GPT, kita harus set dulu ya teman-teman, agar Windows 7 kita bisa kita install ya. Caranya folder source kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari install.wim ya. Setelah ketemu kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian buka arsip. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Basic, teman-teman silahkan buka folder 1 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Premium, silahkan buka folder 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Profesional, silahkan buka folder 3 ya. Nah, karena di sini saya ingin menginstal Windows 7 Ultimate, maka saya akan membuka folder 4 ya. Caranya double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian boot kita double klik, kemudian EVI kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian boot mgfw.evi kita klik ya. Kemudian ekstrak, kemudian kita klik browse, kemudian lokasinya kita arahkan ke folder download, Win7, EVI, boot, kemudian OK. Untuk lebih jelasnya lokasinya di sini ya teman-teman. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya 7-zip kita close. Selanjutnya kita cek ya teman-teman. Caranya kita klik download. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian boot kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk boot mgfw.evi sudah terekstrak di sini ya. Selanjutnya kita rename boot x64.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64_all.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Selanjutnya kita rename boot mgfw.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, boot mgfw.evi sudah rename menjadi boot x64.evi. Selanjutnya kita klik download. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian Microsoft kita double klik. Kemudian boot kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya kita klik download kembali. Kemudian folder Win7 kita double klik.
kemudian EV kita double klik, kemudian bot kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download kembali, kemudian folder Win7 kita double klik. Sampai sini set UV Windows 7 sudah selesai ya teman-teman. Jadi file installer Windows 7 ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi harddisk atau SSD GPT ya. Di tahap 3 kita downgrade Windows 8 atau 8.1 ke Windows 7. Sebelum kita downgrade, kita rename dulu local disk C ya. Caranya local disk C kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah rename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat downgrade nanti. Karena di partisi C ini kita akan menginstal Windows 7 ya teman-teman. Selanjutnya kita klik download, kemudian folder Win7 kita double klik. Selanjutnya kita jalankan setup ya teman-teman. Caranya setup kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya kita klik install now. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik download get let's update for installation ya. Kemudian kita checklist I accept, kemudian next, kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan menginstal Windows 7 di partisi Windows yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya. Yang tujuannya untuk mendowngrade atau mengganti Windows 8 atau 8.1 ke Windows 7 ya. Nah, apabila sudah terpilih partisi Windows, selanjutnya kita tinggal klik next, kemudian OK. Maka secara otomatis proses downgrade atau instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Proses downgrade ini laptop atau komputer akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, untuk country atau region kita pilih Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia juga ya teman-teman. Kemudian next. Selanjutnya kita beri nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Kemudian next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Kemudian next. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 7, silahkan masukkan produknya ya. Kemudian next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, kita bisa kosongkan ya.
karena kita bisa aktifasi setelah selesai instalasi nanti ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik use recommended setting. Nah, di sini untuk zona waktunya kita rubah menjadi Jakarta ya, teman-teman. Selanjutnya apabila tanggal dan jamnya sudah sesuai, selanjutnya kita tinggal klik next. Sampai sini konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 7 sudah tampil. Di tahap 4 kita kembalikan data local disk C. Sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 7 ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya downgrade dari Windows 8 atau 8.1 ke Windows 7 berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi Windows C kita klik. Kemudian folder windows.all kita double klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan. Kemudian kita pilih folder desktop, download, dokumen, musik, pictures, video, dan OneDrive ya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya partisi Windows C kita klik kembali. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Nah, apabila tampil seperti ini kita checklist notice for all current item ya. Kemudian yes. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data lokal disk C sudah kembali seperti semula ya. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik download. Terlihat ya teman-teman, untuk file yang ada di folder download sudah kembali. Kemudian kita klik dokumen. Di sini datanya juga sudah kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita klik musik. Di sini datanya juga sudah kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita klik pictures. Di sini foto-foto saya juga sudah kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita klik video. Di sini video-video saya juga sudah kembali ya teman-teman. Jadi untuk datanya aman ya teman-teman, tidak ada yang terhapus. Selanjutnya partisi Windows C kita klik kembali. Selanjutnya kita hapus folder windows.all ya teman-teman, karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Caranya partisi Windows C kita klik kanan. Kemudian properti. Kemudian kita klik disk clean up. Selanjutnya clean up sistem file kita klik. Nah, untuk previous Windows installation ini merupakan windows.all ya teman-teman. Jadi pastikan ini terchecklist ya. Di sini kita checklist semua ya teman-teman, tanpa terkecuali ya. Nah, apabila sudah terchecklist semua, selanjutnya kita klik OK. Kemudian delete file.
Terlihat ya teman-teman, folder windows.all sudah hilang atau sudah terhapus ya. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita close. Nah, untuk teman-teman yang partisi sistem reserved-nya tampil seperti saya ini, kita hidden ya teman-teman. Caranya komputer kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian manage, kemudian disk management kita klik, kemudian partisi sistem reserved kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian change drive letter and paths, kemudian remove, kemudian yes, kemudian yes lagi. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Terlihat ya teman-teman, untuk partisi sistem reserved-nya sudah terhidden ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan hapus sendiri shortcut aplikasi yang ada di desktop. Dan jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara install driver dan aplikasi di Windows 7. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara downgrade dari Windows 8 atau 8.1 ke Windows 7. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.